Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belakangan ini viral banget ya tentang seorang pemuka agama yang memberikan contoh yang tidak baik di depan para jemaahnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Gus Miftah. Kon borong. Oh, kon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono di blok. Nah, di sini kita melihat seorang pemuka agama tidak sepantasnya mengeluarkan kata-kata tersebut. Kata-kata yang biasanya kita dengar dari seorang pemuka agama sebagai sebuah nasihat, dan kali ini keluar dari mulutnya sebagai sebuah penghinaan, dan itu sangat tidak bisa diterima. Tapi apa yang membuatnya menjadi masalah besar? Apa yang membuatnya menjadi sesuatu yang sangat viral? Karena ya simpel saja, kita fanatik. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kita terlalu berpegang dengan kata-kata beliau. Banyak atau sebagian besar kita banyak yang mengutip perkataan-perkataan beliau, bahkan tanpa dalil yang jelas di belakangnya. Banyak sekali nasihat-nasihat beliau yang kita konsumsi gitu. Bahkan ekspektasi kita terhadap beliau itu sangat besar. Dan ketika ekspektasi itu hancur, maka sebuah kekecewaan yang mendalam itu datang pada kita. Sebuah emosi datang untuk memberontak, untuk mengatakan bahwa itu sangat tidak baik. Jadi, ya, apa penyebab semua itu terjadi? Apakah karena memang beliau yang salah? Iya, beliau memang salah mengatakan hal tersebut. Tapi yang lebih salah adalah kita sebagai umat beragama yang tidak bisa skeptis dalam memilih informasi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena banyak dari kita ketika mendengar sebuah perkataan dari kiai, dari ustadz, bahkan Ustadz Hidayat dan Ustadz Abdul Somad, itu kita langsung percaya bahkan tanpa ada dalil dan verifikasi di belakangnya, dan itu semua sangat salah dan sangat berbahaya. Kenapa bisa sangat berbahaya? Ya, karena itu semua adalah fanatik. Oke, dari tadi kita ngomongin fanatik terus nih, kita belum tahu sih apa itu fanatik. Fanatik sendiri adalah keyakinan terhadap sebuah kelompok, satu orang atau sebuah benda yang keyakinan tersebut menafikan kebenaran yang ada di belakangnya gitu. Mau dia benar atau salah, asalkan kita sudah percaya kepada dia, semua perkataan yang dia katakan merupakan perkataan yang dapat kita amini gitu. Fanatik sendiri berasal dari bahasa Latin fanaticus, yang berarti terinspirasi dari dewa atau dipenuhi semangat keagamaan. Kata ini awalnya merujuk kepada perilaku dan atau keyakinan yang sangat berapi-api terkait dengan agama dan pemujaan. Dalam bahasa Latin, yakninya fanum berarti kuil, sehingga fanatikus juga bisa diartikan sebagai seorang yang terlalu terikat atau emosional terhadap sesuatu yang dianggapnya sakral. Nah, jadi definisi fanatik itu sendiri sudah ada sejak dulu, bahkan sejak bangsa-bangsa Latin atau bangsa Romawi itu. Sekarang kan kita akan melihat dari mana sih awal mulanya datangnya fanatik itu sendiri. Jadi fanatik itu sendiri sudah muncul dalam konteks keagamaan pada zaman kuno, yakninya ketika kelompok atau individu yang sangat terikat pada ritual atau ajaran dewa tertentu sering menunjukkan perilaku fanatik. Misalnya, yang pertama, kultus keagamaan kuno. Dalam tradisi Yunani dan Romawi, ada penganut setia dewa tertentu yang menunjukkan ekstrim kesetiaannya, seperti dalam pemujaan dewa Dionysus dan dewa Cybele. Sekarang kita akan melihat puncak dari fanatisme itu sendiri. Jadi pada puncaknya, fanatisme itu terjadi pada abad pertengahan, yakninya ketika perang salib tahun 1095 sampai 1291, perang antara umat Kristen Eropa dan umat Islam untuk merebutkan Yerusalem yang sering didorong oleh fanatisme religius. Para prajurit dari kedua belah pihak yakin bahwa mereka berperang atas nama Tuhan. Padahal pada kenyataannya bahkan perang salib itu sendiri adalah perang paling menjijikkan dalam sejarah Islam gitu. Kenapa menjijikkannya? Saking menjijikkannya, hanya ada satu literasi pada zaman Abbasiyah yang menulis tentang perang salib. Kenapa demikian? Karena banyak perilaku para tentara yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, tidak sesuai dengan nilai yang dibawa oleh hukum Tuhan. Bahkan bisa dibilang itu perangnya para pemuja hawa nafsu, bukan para utusan dari agama atau Tuhan itu sendiri. Selanjutnya ada inkuisisi gereja Katolik pada abad ke-13, yakninya gereja Katolik Roma mengejar dan menghukum siapapun yang dianggapnya sesat, menunjukkan fanatisme dalam menjaga kemurnian iman. Selanjutnya kita akan melihat fanatisme di era modern. Nah, fanatisme di era modern itu sendiri banyak terjadi pada sistem-sistem politik, seperti hanya perang ideologi dan perang antar partai politik atau
keyakinan terhadap tokoh tertentu. Contohnya, pada Revolusi Prancis tahun 1789, fanatisme politik terlihat pada kelompok revolusioner seperti Jacobin melalui kekerasan ekstrim untuk memaksa nilai republik dan anti-monarki. Ya, begitulah revolusi. Yang kedua, yakninya pada masa kolonialisme, banyaknya penjajah Eropa yang menunjukkan fanatisme rasial dengan meyakinkan superioritas budaya dan ras mereka, yang membenarkan eksploitasi dan penindasan terhadap bangsa lain, atau kita bisa menamakan mereka sebagai bangsanya para penjajah. Yakninya ketika kolonialisme dimulai, dan tidak luput Indonesia juga terkena dampak dari kolonialisme itu tersendiri. Selanjutnya kita akan melihat fanatisme pada abad ke-20, yakninya terjadi pada rezimnya fasisme, atau kita mengenalnya dengan fasisme Nazi. Yakninya rezim seperti Nazi yang di bawah Adolf Hitler mencerminkan fanatisme nasionalisme dan rasial yang berujung pada Holocaust. Yakninya mereka menganggap diri mereka sangat superior, bangsa mereka bangsa terbaik, dan mereka adalah para dewa yang berhak untuk mengambil alih dunia ini. Dan para orang-orang Nazi tersebut yang ketika sedang ditekan, datangnya ada Adolf Hitler sebagai malaikat penolong mereka. Mereka berboyong-boyong untuk menghabisi lawan mereka, terutama bangsa Yahudi. Di seberangnya ada kubu kolonialisme radikal atau Uni Soviet China, yakni fanatisme terhadap ideologi komunis yang menyebabkan pembersihan massal terhadap siapapun yang dianggap sebagai musuh rakyat. Dan banyaknya terjadi peristiwa-peristiwa revolusi di berbagai dunia, tidak terkecuali pernah diuji coba terhadap Indonesia pada G30 SPKI. Nah, sekarang pada era kontemporer, ada 3 macam fanatisme yang sangat sering kita lihat. Yang pertama adalah fanatisme keagamaan, yakninya banyaknya golongan-golongan keagamaan, sekte-sekte yang saling menyerang dan menyalahkan satu sama lain, padahal mereka dalam satu agama yang sama, tapi mereka saling membantah, saling menyalahkan, baik yang memakai prinsip satu dengan prinsip lainnya. Mereka tak bisa berdamai, bahkan hanya pada masalah-masalah kecil mereka sering bertengkar. Selanjutnya ada fanatisme politik, dan ini sangat sering terjadi bagi kita, terutama para musim pilkada saat ini, atau para musim pemilu atau pilpres. Banyak orang yang bahkan rusak hubungan sosialnya dengan tetangganya hanya karena berbeda pilihan, dan bahkan orang yang mereka pilih tersebut tidak peduli dengan nasib mereka. Selanjutnya ada fanatisme tentang olahraga dan hiburan. Ini tidak asing lagi sih. Berbagai klub yang bertentangan dan akhirnya berujung anarkis, seperti hanya para penggemar K-pop dan yang lainnya, itu bahkan bisa memuja yang mereka idolakan itu sendiri, dan itu fanatik yang sangat-sangat rusak. Oke, jadi pada masalah Gus Miftah dapat kita simpulkan bahwasanya perbuatan yang beliau lakukan merupakan perbuatan yang tercela gitu, karena beliau sebagai pejabat publik tidak sepantasnya mengatakan perkataan yang menyinggung perasaan orang lain di depan khalayak ramai. Itu semua adalah jamaahnya yang dimiliki oleh beliau itu sendiri. Yang kedua, permintaan maaf memang perlu dilakukan, tapi juga perlu dengan tata krama dan cara yang baik juga, agar permintaan maaf tersebut yang tulus sampai dan dapat diterima oleh para korban. Dan walaupun minta maaf, hati yang terluka belum tentu bisa terobati kembali seperti sedia kala. Dan ingat, kita sebagai publik jangan terlalu tinggi ekspektasi terhadap siapapun, bahkan terhadap apapun. Dan balik lagi, bersikap skeptis terhadap informasi yang kita dapatkan dengan melihat benar dan salahnya. Itu jauh lebih penting daripada menjunjung tinggi keyakinan terhadap sesuatu yang tidak bisa kita pertanyakan verifikasi dan kredibilitasnya. Semoga tidak terulang lagi kejadian seperti ini, dan semoga perkataan yang keluar dari tokoh masyarakat merupakan sebuah nasihat, bukan sebuah hinaan yang hanya mementingkan kesenangan sesaat. Saya Semangat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berpikir.